kepada Bapak-Bapak. Dan kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah pengenalan produk Sidabin 200-150 SC dan nutrisi organik Sidamik yang akan disampaikan oleh perwakilan dari PT Petrosida Gresik. Kepada yang kami hormati Bapak Guntur Sulistiawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Bapak Direksi PT Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Eselon 1 dan 2 dari PT Gresik, serta Bapak Camat, Bapak Lurah, dan para petani sekalian yang hadir di sini, yang meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami PT Petrosida Gresik dan Petrokimia dalam acara launching sekaligus juga pengenalan tasyakuran dan panen raya program Makmur. Jadi yang sempat tadi disampaikan ada 2 produk baru dari PT Petrosida Gresik, yaitu yang pertama fungisida, Bapak Ibu, fungisida dengan bahan aktif ganda dengan merek Sidabin. Sidabin ini secara perizinannya diperuntukkan untuk mengatasi belas, penyakit belas. Jadi Sidabin ini sudah kita program, kita teliti kurang lebih sekitar 3 tahun ya Pak Ibu. Kita teliti proses penyusunannya, proses pengembangannya, proses uji coba khususnya di komoditi padi. Jadi ini ada 2 bahan aktif. Yang pertama yaitu azoxystrobin. Azoxystrobin ini 200 gram per liter. Kemudian yang kedua itu simuksanil. Simuksanil 150 gram per liter. Untuk azoxystrobin ini sifatnya sistemik, Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke jaringan, menyeluruh. Sedangkan untuk simuksanil ini dia sistemik lokal dan translaminar. Artinya dia masuk ke, misalnya kita semprotkan di bagian atasnya, dia akan tembus ke bagian bawah. Mungkin di pasaran Bapak Ibu menjumpai juga produk sejenis ya, azoxystrobin, tapi kombinasinya dengan bahan aktif yang lain, difenoconazole. Nah, ini yang berbeda. Jadi mungkin kalau di Indonesia untuk saat ini yang bahan aktifnya ganda dengan simuksanil ini baru Petrosida Gresik. Nah, kalau ditanya, ya jadi baru satu-satunya Bapak Ibu. Kalau yang lain dengan difenoconazole banyak. Kalau yang dengan simuksanil ini baru Petrosida Gresik. Nah, mungkin ditampilkan selanjutnya. Ya, jadi seperti diketahui penyakit belas ini kan merupakan salah satu penyakit yang mungkin sangat umum ya di padi ya. Jadi tandanya dia ada bercak kecepatan di daun, di masa vegetatif. Kemudian kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, dia akan menjadi kalau di fase generatif itu jadi teklik, patah leher ya. Patah leher ya. Jadi kalau terlambat mengatasi ini sampai ke masa generatif, masa pembentukan buahnya itu, bulirnya, dia akan mengakibatkan patah leher. Kenapa biasanya belas itu terjadi? Karena petani kecenderungannya itu yang kurang paham itu ini Pak, dari biasanya belas itu mengikuti dari benih. Jadi benih yang kurang sehat, artinya kalau penyakit tular benih itu bisa ikut di benih. Jadi dari awal sebenarnya jamur belas ini sudah ada di benihnya. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi tidak sembarangan kita dalam memilih
benih padi. Kemudian yang kedua penyebabnya itu karena ini Pak, faktor terlalu banyak penggunaan unsur N atau urea. Jadi ini bukan berarti dengan banyak urea itu padi akan semakin sehat, tapi justru malah akan menyebabkan ini Pak, permeabilitasnya di daun itu akan semakin rentan untuk terserang jamur. Jadi kalau Bapak mengukurnya itu kan dari BWD saja Pak. Terus penambahan urea yang kedua itu dilihat kalau misalnya bagian warna daunnya sudah hijaunya cukup, nggak usah ditambah urea lagi gitu. Apalagi dalam kondisi misalnya curah hujan yang tinggi itu sangat rentan terjadi serangan. Kemudian yang ketiga dari pola tanam Pak, jarak tanam dari padi itu sendiri juga perlu dijaga, jangan terlalu rapat karena tingkat kelembapan tinggi akan menyebabkan serangan dari ulas. Selanjutnya langsung aja Mas. Ya, jadi kalau disebutkan bahan aktifnya ini 2 Pak ganda, kelebihannya apa dibandingkan dengan fungisida yang sudah ada di pasaran? Jadi karena ini mengandung bahan aktif ganda Pak, yang pertama itu azoxystrobin, dia sistemnya sistemik, jadi dia bertahan lebih lama Pak azoxystrobin. Ya, awet, lebih awet. Terus ya sekali dia bisa bertahan lama. Dan dia juga mengandung ini Pak, apa namanya, auksin ya. Jadi kalau misalnya dipakai Sidapin ini biasanya padinya akan lebih hijau seperti itu. Hijau sampai panen itu kelihatan hijaunya masih nampak. Kemudian yang satunya Pak, yang andalan kita kan ada simoksanil Pak ya, berbeda dengan yang lainnya. Simoksanil ini dia tingkat pengendaliannya lebih cepat karena dia kontak sistemiknya, tapi sistemik lokal Pak, dan translaminar. Jadi kalau pola pengendalian sistemik utuh itu dia perlu prosesnya lama. Kalau yang sistemik lokal ini dia cepat Pak. Jadi makanya kalau diamati misalnya terjadi serangan blast, kita antisipasi dengan kita atasi dengan 3 minggu, bisa kira di 7 hari itu sudah kelihatan perubahan. Selanjutnya ya, jadi satu lagi yang menjadi kelebihan dari simoksanil ini, dia untuk mencegah sporulasi Pak. Jadi artinya misalnya Bapak sudah ada serangan, terus Bapak aplikasikan, itu ukurannya dia tidak jadi berkembang gitu Pak. Artinya misalnya seperti yang kita ketahui belas itu Pak ya, itu hanya 7 hari Pak. Jadi misalnya kalau sporanya itu nempel di daun, terus Bapak biarkan dalam 7 hari, itu sporanya itu bisa sampai ribuan Pak, itu nyebar. Kalau tidak Bapak antisipasi, ya berarti dalam 7 hari itu ribuan spora akan menyebar ke tanaman yang sehat dan akan terjadi serangan seperti itu. Nah ini dengan Sidapin selain mengatasi langsung, dia juga mencegah sporanya itu jadi gitu Pak. Jadi itu kelebihannya. Selanjutnya ini tadi sudah ya. Mas. Ya, jadi selain digunakan untuk padi Pak, untuk jenis azoxystrobin dan simoksanil itu juga bisa digunakan di komoditas lainnya Pak. Jadi kalau Bapak ada bawang merah, cabai, jagung, tomat itu bisa Pak, bisa semua ya. Kentang itu bisa semua. Jadi kalau misalnya mau hemat ya ini bisa digunakan untuk di komoditi yang lain. Berapa Pak pemakaiannya? Antara 1 sampai 2 mili per liter, disesuaikan Pak. Jadi artinya ada istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu Pak ya. Atau mengatasi secara dini. Kalau misalnya sudah ada tanda gejala,
diatasi segera, tidak menunggu parah gitu. Kalau parah bisa diatasi nggak Pak? Mungkin bisa, tapi berarti butuh waktu lebih lama, butuh biaya lebih lama karena beli racunnya juga lebih banyak ya. Ya, selanjutnya ini gambar-gambarnya, tapi nggak kelihatan ya Pak. Terus, ya ini anu Pak, sistem ininya aja, sistem kimianya. Jadi dia bekerja sekaligus kalau yang azoxystrobin itu dia bisa dua macam Pak, dari daun semprotannya atau bisa juga dengan dikocor. Itu cara kerjanya. Jadi kalau misalnya dari akar dia tidak bisa berhasil, dari daun dia tidak berhasil. Makanya tadi ada yang disebutkan untuk perlakuan bening pun bisa. Selanjutnya kalau yang simoksanil ini dia lebih efektifnya di daun, tapi tingkat pengendaliannya lebih cepat Pak. Makanya kan dibandingkan dengan difenoconazole gimana? Kalau tingkat pengobatannya lebih cepat simoksanil Pak. Kalau jangka panjangnya itu memang yang sistemik yang dicari. Jadi sidabin ini lengkap karena yang pertama sudah kontaknya yang sistemik lokalnya ada, yang sistemik utuhnya juga ada. Jadi cepat mengendalikan serangan penyakit dan dia juga bertahan lama gitu. Itu kelebihannya dari sidamik. Dan yang kedua produk ini Pak namanya Sidanik. Sidanik ini tergolong pupuk organik Pak, pupuk organik dalam bentuk cair. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Dirut, tadi kalau misalnya Bapak Ibu punya tanaman di pekarangan gitu Pak ya, terus untuk memupuknya barangkali pengennya yang organik, artinya tidak pakai pupuk kimia, ini alternatif yang sangat bagus. Jadi Sidanik ini kita formulasi cukup panjang Pak. Jadi karena syaratnya itu kalau organik itu harus benar-benar organik Pak. Artinya materialnya juga organik 100% dan ada sertifikasinya. Produk ini dikeluarkan sebenarnya sudah lama, tapi karena waktu itu untuk perizinannya itu izin edarnya karena diminta oleh induk, kita daftarkan ulang lagi dengan merek yang sama. Ini nanti kami tampilkan apa sih isinya dari Sidanik ini. Ya, jadi kalau bisa dibaca di sini sel organiknya lebih besar dari 15% Pak, untuk plus NP dan K-nya 2-6% dengan kandungan N organik lebih besar dari 1%. Kelebihan selanjutnya dia mengandung, balik dulu Pak, biostimulan Pak. Jadi tadi disinggung juga Pak Dirut, ini pupuk biostimulan. Jadi dia mengandung biostimulan dan fitohormon atau hormon tanaman. Kemudian mikronutrien yang lengkap, mudah larut dalam air dan tidak menyebabkan efek terbakar pada jaringan tanaman. Jadi kalau yang budidaya pertanian organik bisa menggunakan Sidanik ini sebagai alternatif untuk pemupukannya. Tetapi kalau budidayanya bukan organik Pak, atau nggak bisa dipakai, tetap bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi dengan Sidanik ini berdasarkan hasil pengujian dengan 6-10 mili per liter Pak, dengan aplikasi 3-4 kali itu hasilnya bisa naik 1,5 sampai 2 ton Pak. Jadi nanti bisa dicoba untuk budidaya selanjutnya, baik tanaman pangan maupun tanaman hortikultura yang lain. Mungkin sekilas itu Bapak Ibu pengenalan dua produk kami, nanti mungkin bisa disambung pada waktu sesi tanya jawab. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah produk dari Petrofida,
saya berterima kasih. Dari awal kami dibina oleh rekan-rekan dari tim Petrosida sehingga hasil panen kami puas. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan saya, produk dari Petrosida termasuk ini bahan racun sistemik atau racun kontak, dan di situ ada yang namanya pelestarian musuh alami. Apakah nggak terganggu oleh produk dari Petrosida yang namanya pestisida? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan akan ditampung dulu. Dan mungkin bapak-bapak hadirin, bapak ibu hadirin bisa bertanya juga kepada bapak Kadis. Boleh, bapak camat atau bapak kepala desa juga nggak apa-apa. Bisa nanti kalau ada pertanyaan untuk beliau-beliau dipersilakan. Silahkan, pertanyaan ada lagi mau bapak? Atau ibu, monggo. Bapak ibu, ayo Bapak, ibu-ibu, ibu. jangan lupa ibu-ibu. Ibu tanya juga nanti Iya. dapat hadiah menarik loh bagi penanya. Bapak lagi nih, bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sahir ya. Ya. Ini masalah pertanian Pak ya. Iya. Masalah pertanian ini. Ini itu masalah Saiki masalah itu paring saiki insya Allah kuat. Masya Allah. Tepuk tangan, hatinya kabeh. Alhamdulillah. Itu ora goro Pak. Barokah. Boten Pak, boron bukan ya. itu, boron. Kula percaya nggih, 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 nggih. Ini, alhamdulillah. Pembunuhan di tempat pertanian itu enggak. Tapi enggak aku. Nggih. Kena tikus. Tikus? Tikus nggak raksasa apa kecil-kecil? Jadi alhamdulillah pembulangan kita pun masalah tanduran itu bahwa enggak biwa. Katanya ngatur kami rukun itu hukum kabel. Alhamdulillah. Dengan ya Pak, aku maturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tikus ya, tikus barok bukan tikus biasa. Terus ini ya PR-nya Pak. Iya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Monggo, ibu-ibu nih, ayo ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, ibu-ibu, ayo ibu-ibu. Oh itu, mana? Siapa? Bapak, berdiri bapak, ibu. Mana yang bertanya? Oh itu, silakan. Geng, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya Nur Omari dari Poktan Bangaran Lebak. Ini saya sudah pakai produk dari Petrosida. Alhamdulillah tanamannya bagus semuanya, kecuali yang tidak bagus. Ini kendalanya satu, sudah pakai Petrosida, sudah dicoba di Bangaran Lebak. Alhamdulillah bagus. Cuma kemarin ada hujan malam, itu ada sundep, banyak sundep sekali Pak. Bisa dicek di sana. Ada Pak Husen yang petugas biasanya ke sana itu mengecek ke sana. Banyak yang kena sundep tapi belum bisa normal. Karena saking banyaknya apa keper, bahasanya itu keper Pak. Kepernya wakai akhirnya dari sundep sampai sekarang. Nah pertanyaannya saya, apakah ada obat yang lebih dosisnya tinggi lagi dari Petrosida? Terima kasih. Bapak, jadi ada sundep, bukan sundep bolong ya. Baik, monggo dijawab oleh siapa? Langsung saja untuk penanya pertama tadi mengenai produk Petrosida, apa tadi? Racun sistemik. Oh ya, untuk racun sistemik atau racun kontak ada atau tidak? Mohon dibantu menjawab, Bapak. Direktur Utama PT sudah bersih, Bapak Bintara Riyadi Broto. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Kalau yang untuk apa itu satu produk itu ada
langsung menjawab pertanyaan kedua dan ketiga juga mungkin Pak. Terus sama sumber tadi juga ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang saya dapat untuk yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan sistemik dan kontak, hubungannya dengan ini Pak ya, musuh alami Pak ya. Ya, jadi kalau di kita itu sebenarnya hama itu, saya ambil berdiri ya. Hama itu sebenarnya kan bukan dimusnahkan atau dibasmi kan gitu Pak ya, tapi dikendalikan. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau umpama sistemik itu kelebihannya apa? Dia kan di jaringan, masuk ke jaringan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya musuh alaminya itu tidak menusuk tanamannya, berarti dia kan nggak keracunan, kecuali kalau dia terkena kontak seperti itu. Jadi kalau ketika pengendalian apakah musuh alaminya juga terdampak, otomatis mesti terdampak. Tapi untuk mengurangi potensi itu bagaimana? Ya kan kita ada mengenal ambang pengendalian Pak ya. Kalau hamanya masih sekian ekor di bawah ambang pengendalian, di bawah ambang ekonomi mungkin pasti tidak masalah itu. Pakai musuh alaminya itu mungkin dia habis. Tapi kalau misalnya sudah tidak mengatasi dengan kondisi seperti itu, ya harus pakai. Kalau pestisida kan macam-macam Pak ya. Ada pestisida nabati, ada pestisida hayati, ada pestisida kimia. Tergantung dari kita mau menyesuaikan itu. Jadi kalau cukup dengan yang ringan-ringan saja, nggak usah yang kelas berat Pak. Nggak usah yang mahal-mahal gitu. Untuk seperti misalnya wereng gitu. Wereng ini ada yang harganya sampai ratusan ribu ya. Perlu yang mahal-mahal. Terus akhirnya jadi apa namanya, resistensi gitu. Yang murah-murah kayak IBC, merek bersihkan Sidating misalnya, atau BPNC, Sidabas, Naga. Yang terbaru ini Tegalo Pak. Ya, paling banyak yang kenal ya. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian kedua, ini terkait dengan Raden Bagus Mas Tikus. Katanya tikus itu ada rajanya gitu ya. Kalau di sakiti malah ngamuk, tambah ngamuk gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tahu daur hidupnya tikus dan siklusnya tikus gitu. Ya, memang tikus itu rajin ini Pak. Doyannya kawin Pak, doyannya beranak. Satu ekor tikus itu bisa menghasilkan puluhan, bahkan ratusan ekor tikus. Nah, kalau ditanya Pak, wis berarti macam-macam kok, berata enggak? Sampai banyak yang, mohon maaf, yang sampai meninggal Pak ya, karena pakai listrik ya, setrum gitu. Sebenarnya itu kan tidak bijaksana dan membahayakan. Apa ada produknya PT Persida? Ada Pak, namanya Sibarat. Racun tikus anti koagulan, jadi dia tidak menyebabkan jerah umpan. Kalau kita kasih tikus makan nggak langsung mati Pak, tapi keracunan dia. Sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dia badannya gatal Pak. Akhirnya digaruk berdarah, tapi nggak bisa membeku darahnya. Akhirnya mati. Itu tidak menyebabkan jerah umpan. Jadi kawannya kalau tikus itu biasanya gini, pinter ya. Lihat kawannya makan, kok kesakitan ya, berarti jadi pangan itu bahaya gitu kan. Temannya bisa menilai seperti itu. Nah, kalau keberhasilan pengendaliannya seperti apa? Kalau hanya satu macam cara, nggak mungkin Pak. Kecuali kalau jumlahnya masih sedikit. Nah, ini peranan dari kelompok, dari dinas juga, misalnya Propioan Pak ya, pengendalian serentak, menekan populasi tikus pada saat kondisi masih rendah Pak. Caranya gimana? Ya berarti tadi kan Propioan membersihkan saluran Pak, biasanya yang tempatnya tikus itu bersarang seperti itu. Kemudian juga pemasangan umpan. Terus ada yang kita kenal itu ini ya, tadi pembersihan saluran, pemasangan umpan,
Terus sanitasi lahan Pak, yaitu terkait dengan pembersihan tadi ya. Biasanya yang ada gundukan tanah atau saluran yang banyak rumput atau semak itu kan jadi liangnya tikus, sarangnya tikus. Bersihkan, disemprot pakai herbisida bisa, pakai manual bisa. Kemudian pakai plastik Kak biasanya ya. TPS atau LPPS dikasih dikelilingi pagar plastik, jadi di sekitarnya digali Pak, dikasih air gitu. Jadi nanti jalan hanya dikasih jalan tikus. Kalau mau ke lahan dia kan harus nyemplung ke air, nggak bisa dia masuk ke jalur itu terus masuk ke rangka gitu. Mancolot. Nyolot. Kurang lebar. Jadi kalau pengendaliannya kalau sendiri nggak bisa Pak, harus bersama-sama. Terus tadi yang seperti disinggung sama Pak Bupati yang burung hantu Pak ya. Ya burung hantu itu sangat efektif karena satu ekor burung hantu bisa sampai berapa puluh ekor per malam. Cuma ya itu Pak, biasanya yang jadi masalah itu kan sudah ada burung hantu, terus ada yang buru gitu Pak, ada yang senengannya nembak, itu kan bahaya juga Pak ya. Karena itu tujuannya juga untuk pengendalian tikus. Cukup Pak yang tikus Pak ya. Terus yang ketiga pertanyaan tentang sundep atau penggeret batang. Jadi kalau sundep biasanya itu kan dari penggeret batang cover tadi ya. Letakkan telur, terus telurnya menetas jadi ulat, terus nyunduk istilahnya apa? Masuk ke batang ya Pak, batang tanaman padi. Nah, kalau sudah masuk ke batang tanaman padi, katanya kan nggak ketahuan Pak. Tahu-tahunya ketika sudah keluar malai, tahu-tahu sudah kosong, nggak ada isinya ya. Apa? Tanpa gitu ya. Nah, pengendalian gimana? Ya mulai awal Pak, mulai awal. Jadi dimulai di persemaian itu sudah ada pengendalian. Kita punya percakapan untuk kabupaten Sidapur ya, bisa ditaburkan bersama pupuk pertama itu, terus di persemaian. Kemudian ada yang spray, tadi ditanya ada nggak produk petrosida yang kandungannya tinggi. Nah, kita punya Sidatan XR Pak, Sidatan, ada Sidatan, kenapa Pak? Ya, sidatan XR. Kalau ngomong yang paling tinggi kan berarti Simpenico yang 525. Nah, kalau disebutkan Pak, kok masih keluar apa namanya butir hambanya, ya, itu tadi Pak, karena posisinya pengendaliannya sudah terlambat, tahunnya sudah keluar malai kosong. Jadi kapan sebenarnya pengendalian penggeret batang itu mulai dari awal sebenarnya. Kalau sudah terlanjur masuk Pak, sebelum dia memotong pangkal malainya ya, kapan itu ketika masuk pembentukan itu, kalau dosis aplikasinya berapa? Nah itu tadi, pada waktu tanaman masih muda, dia mungkin dosisnya rendah Pak, rendah. Tapi ketika permukaan apa namanya batang padi itu semakin mengeras, maka dosisnya ya otomatis harus disesuaikan. Seperti itu Pak, kadang Bapak harus tak semprot bolak-balik kok tetap aja keluar butir hampa, karena tidak sesuai Pak. Misalnya waktunya nggak sesuai, kedua dosisnya juga nggak sesuai. Itu Pak. Jadi kalau pestisida itu tidak ada pestisida yang jelek karena posisinya sudah diuji efikasi sebelum produk itu keluar. Tapi kalau tidak efektif itu karena apa? Itu tadi Pak. Jadi kan kita kenalkan ada 6 tepat itu Pak. Jadi salah satunya yaitu tadi tepat waktu dan tepat dosis. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah diterangkan masalah satu tikus dan kedua sundep. Yang terakhir Mbak, ini masalah potong leher. Ini akan dipanen kok bisa potong leher. Itu penyakit asal dari mana Pak? Kok bisa langsung potong leher?
akan dipanen kok bisa potong leher. Nah, ini saya minta diterangkan yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya dan sejelas-jelasnya. Ya, jadi tadi seperti dijelaskan potong leher itu kan jelas, tapi yang posisi terjadinya di masa generatif. Jadi telat pengendalian. Artinya gini, kalau misalnya itu terjadi umpama 1 atau 2 rumpun gitu Pak ya, di 2 rumpun mungkin masih wajar, mungkin ketika pengendalian kita mungkin tidak terkena itu, terkena semprotan gitu. Tapi kalau sampai sudah menyebar kemana-mana, banyak hamparannya, berarti pada waktu vegetatif itu maksudnya sebelum keluar malel Pak, itu tidak dikendalikan berarti Pak. Jadi kelihatan ada serangan blasnya tapi tidak dikendalikan. Ujungnya ketika masuk ke generatif sudah telat Pak, tahu-tahu sudah ini, sudah kotak klik misalnya, sudah apa ya. Caranya gimana? Ya tadi kalau misalnya Bapak mengendalikan satu Pak, tadi mulai benih Pak. Jadi pelindungan mulai benih. Jadi ada penyakit-penyakit yang melalui tular benih. Jadi Bapak nanam, Bapak kalau benihnya itu bersumber dari lokasi yang memang daerahnya daerah seperti itu Pak. Misalnya Bapak ya di situ sering kena blas. Terus benihnya itu Bapak pas panen, Bapak ambil, Bapak akan tanam. Itu ada potensi tular benih. Jadi di benih itu sudah mengandung penyakit itu. Seperti itu. Mengatasinya gimana? Basic treatment Pak, dari perlakuan benih mulai awal. Bisa menggunakan sigapin, bisa menggunakan apa namanya, mantoset, bisa propinet, bisa. Jadi ada fungisida yang untuk treatment mulai benih. Nanti pas waktu vegetatifnya, masa sebelum keluar malel itu juga di spray Pak, di pengendalian. Nanti insya Allah dijamin pas waktu masuk ke generatifnya pembentukan itu sudah aman. Kalau makanya tadi saya bilang kalau 1, 2 mungkin masih wajar karena tidak terkena semprot. Tapi kalau hamparan itu kok takut apa leher semua, itu berarti pengendalian tadi kurang maksimal. Itu Pak. Semoga cukup. Nanti kalau kurang kuat nanti bisa diskusi lagi. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Guntur atas